cara bebas dari jeratan hutang pinjol, ya, pinjaman online, hutang perorangan, dan juga kartu kredit. Jadi perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Syakur, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Muhaimin, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hati, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang dirindukan Gusti Allah hadir di tanah suci setiap tahunnya, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, banyak duit, makmur, sejahtera, mulia, yang segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impiannya hadir dalam hidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Semoga kabul nggih. Terlebih khusus untuk jenengan yang menyimak nonton video ini sampai selesai, komen yang baik dan membagikannya kepada kerabat sahabat, barangkali dibutuhkan nggih, barangkali bermanfaat. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi. Ngapunten sekali lagi, tidak bermaksud menggurui, mengajari, kemintar, tidak, hanya sekedar berbagi saja ya, dari pengalaman pribadi, juga pengalaman dari Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti program bimbingan MKSO, Mekanisme Kuantum Sukses Otomatis ya. Ini program kembali kepada programnya Gusti Allah ya, ini program takwa. Kalau kita takwa, taat, dalam Quran surat At-Tol ayat 2 dan 3 jelas di sana pasti ada rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Pasti ada jalan keluar atas masalah kita. Jadi berhentilah mencari solusi jalan keluar Bapak Ibu, tapi carilah solusi jalan ke dalam diri kita. Nah, kami sampaikan ya dari awal ya, semoga panjenengan bisa menangkap esensinya ya. Jadi MKSO ini sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu ya. Ada 4 hal polanya ya. Pertama adalah taubatan nasuha, ada 4 variabel ini dipenuhi. Yang kedua adalah muhasabah, ini juga ada 4 variabel ini dipenuhi. Kemudian ubah cara berpikir dan berperasaan. Nah, di sini kita belajar tentang vibrasi, frekuensi, kuantum fisika dan lain sebagainya ya. Allah seperti persangkaan hambanya ya, dalilnya gitu. Dan Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah apa yang ada dalam dirinya. Nah, ini asik sekali Pak pada bagian ini. Yang keempat adalah menjaga vibrasi syukur, berkelimpahan, makmur, sejahtera dengan tetap berbagi ya, apapun namanya, entah infak, entah sedekah, apapun, yang penting kita berbagi kebaikan kepada semesta, entah itu alam, entah itu binatang ya, semua ya, apapun kondisi dan keadaan kita. Baik Bapak Ibu, bismillah, pada video ini kami ingin berbagi bagaimana caranya agar terbebas dari jeratan hutang pinjol, hutang perorangan, dan juga hutang kartu kredit ya. Jadi begini, tanpa panjenengan sadari mungkin ya, pastinya ketika panjenengan mendapatkan sesuatu ya, sesuatu dalam hal ini adalah pinjaman ya, mendapatkan uang ya, pasti merasa tenang ya. Nah, kemudian apalagi ketika jatuh tempo ya, ternyata apa, belum ada uang ya, akhirnya pikiran bawah sadar panjenengan itu mencari puzzle ya, mencari solusi yang notabene juga solusi tersebut keluar dari jalur takwa. Apa itu? Yo pinjam orang lagi, yo pakai kartu kredit, yo download aplikasi pinjaman online lagi. Nah, tanpa panjenengan sadari. Nah, kelihatannya sih oke, kelihatannya baik ya, tetapi sadar atau tidak itu adalah kebiasaan buruk, tabiat buruk yang
dibalut dengan ketenangan, seolah-olah tenang, seolah-olah tidak masalah, tapi suatu saat itu jadi bom waktu. Perhatikan ini, jadi bom waktu loh. Dan itu tanpa Anda sadari. Mungkin awalnya sadar, ya, terpaksalah, gitu. Coba deh, panjangan pejamkan mata. Yang punya masalah utang piutang, pejamkan mata, ya. Yang sudah gali lubang tutup lubang. Pasti ada kayak kecondongan di hati itu untuk gampang, nanti kalau jatuh tempo belum selesai belum bisa bayar pinjam sama si fulan. Gampang, nanti kalau belum bisa bayar aplikasi lagi, pakai KTP, pakai identitasnya pasangan atau teman atau kerabat atau anak dan sebagainya, tanpa disadari. Nah, ini yang bahaya. Ini perlu panjenengan sadar dulu pada bagian ini. Terus caranya bagaimana? Ya patahkan. Ya. Patahkan dong. Hapus kontak-kontak orang yang ringan tangan kepada panjenengan. Ya. Gampang, nanti kalau tidak bisa bayar telepon Bude, nanti Bude pasti ngasih biasanya, ya, memelas sedikit nanti dikasih. Hapus nomor-nomor yang memungkinkan untuk panjenengan itu meminta bantuan kepada mereka, hutang loh ya. Kemudian kedua apa? Aplikasi, hapus. Kartu kredit, buang sudah, jangan pakai. Karena itu yang kemudian merasa menjadi tenang, merasa menjadi nyaman. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, sebenarnya video ini memang lebih cocoknya saya tujukan kepada orang yang punya hutang di bawah 100 juta rupiah. Walaupun ada beberapa yang relevan juga dengan karakter orang yang punya hutang antara 100 sampai 1 miliar dan juga 1 miliar ke atas, ya. Jadi ambil poin-poin yang relevan dengan panjenengan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, dengan kita menghapus kontak itu tadi, ya, kemudian membersihkan atau menguninstall aplikasi, ya, kemudian juga menyingkirkan kartu kredit, ya, kita mulai tahap menghilangkan ketakutan, ya, kekhawatiran, ketenangan yang dibalut dengan ketenangan itu tadi, ya, yang akan menjadi bom waktu itu tadi. Selanjutnya apa? Sadari utang di bawah 100 juta itu karena apa? Yang paling besar adalah karena panjenengan belum punya penghasilan yang cukup, cash flow-nya belum pas, belum mantap, bahkan mungkin belum punya pekerjaan, belum punya usaha. Kenapa? Ya ini, cara berpikir, mindset, dan juga keahliannya tidak diasah. Di video-video sering saya sampaikan juga, ayolah, cara sederhana untuk menggali potensi diri adalah panjenengan punya apa, panjenengan bisa apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Banyak Bapak Ibu, ya, 2 tahun terakhir ini banyak yang menggali hal tersebut. Mereka mendapatkan jalan rezekinya luar biasa setelah menemukan, oh iya ya, ternyata Allah menganugerahkan sesuatu yang luar biasa dalam dirinya yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Oke. Nah, itu harus disadari, ya. Udah 2 poin ya. Jadi kebiasaan buruk tadi tenang itu, nanti ada bisa download aplikasi lagi, pinjam lagi, bisa pinjam ke saudara, bisa pakai, itu dipatahkan dulu. Kemudian yang kedua, gali potensinya, ya, gali potensi, kenali diri. Kemudian ada yang nyetuk, terus kalau pinjol misalkan ini datang telepon gimana Ustadz? Ya terima, lawang juga awalnya kan jenengan yang menariknya, ya terima, sadari. Bahkan ada seorang saya katakan sahabat ya, ngetes dia, datang sampai, kalau di kota besar bisa sampai datang ya. Ya ngomong lah, Pak jangan marah-marah, ayo duduk dulu lah, ditelepon ya. Kalau emang pusing dengan ditelepon sering-sering, ya sudah, ganti nomornya atau simpan dulu nomornya, ganti dulu pakai yang lain, ya, ganti emailnya, ya, berhenti bermedia sosial, beres, ya,
beres. Tapi pada prinsipnya sekali lagi ya, utang harus dibayar ya. Kalau kita kepikiran, mumet, stres, vibrasi kita turun. Nanti kerja nggak enak, jualan nggak enak, ikhtiar apapun juga nggak enak karena vibrasinya turun. Tapi utang tidak dipikir ya, jadikan kita happy, kerja enak, yang rumah anak istri juga enak ya. Karena salah satu hal yang bikin ruwet adalah tidak bisanya membagi emosi, pikiran, dan tenaga. Mana waktunya kita kerja, mana waktunya kita ngurus anak istri, ngurus suami, itu campur aduk. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak ada pola yang baku ya. Tidak ada. Maka saya katakan bisa jadi jenengan mendapat keajaiban pada fase taubatan nasuha. Bisa jadi pas mendapatkan keajaiban pada fase muhasabah. Bisa jadi pas mendapatkan keajaiban ketika fase belajar tentang cara berpikir dan berperasaan yang positif. Nah, ini masih selama masih ada amarah, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, yang notabene kalau kita runtut menyalahkan Tuhan, menyalahkan Gusti Allah, nauzubillah. Padahal yang keliru adalah kita. Rezeki seret karena dosa, rezeki seret karena jauh dari Gusti Allah, jauh dari program takwa. Program takwa itu auto sugih, auto makmur, auto baik ya, seperti itu. Jadi yang terakhir adalah riyadhah 40 hari. Riyadhah 40 hari bebas hutang piutang itu luar biasa. Bekerja ke dalam diri. Saya sering katakan gini, awalnya kita yang memaksa diri membentuk kebiasaan, sampai kebiasaan yang akan membentuk kita. Oke. Nah, maka Bapak Ibu dan teman-teman, ini saya sampaikan terus. Poinnya sebenarnya adalah bebaskan diri dari kemelekatan, keterikatan pada masalah, pada proses, pada hasil. Ya. Kemudian apa? Jaga vibrasi, energi vibrasi makmur, kaya, syukur, berlimpah. Itu sebenarnya intinya di situ. Ya. Kalau panjenengan bisa mencerna kalimat ini, langsung rezeki itu di mana-mana, uang itu di mana-mana, Bapak Ibu, ada di mana-mana. Ini nih. Anchor-nya gini nih. Berbahagialah. Ya. Patahkan semua itu tadi ya. Jadi harapan kami semoga jenengan setelah nonton video ini ya, yang masih pusing sama pinjol telepon, ya sudah ganti nomor aja dulu ya. Berhenti bermedia sosial. Ya tenangkan dulu. Kalau Anda nggak tenang ya guys, dan gali potensi diri. Begitu nih Bapak Ibu, bagaimana panjenengan bisa berhenti dari jeratan utang ya, piutang ya, kebiasaan buruk gitu ya. Utang jalur pinjol, utang jalur personal, utang kepada orang, dan juga kartu kredit ya, di stop, patahkan mulai hari ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.